Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifki Alaris, dan spesial kali ini teman ngobrol mindok ada dua orang ortodontis. Yang satu adalah Dr. Prima spesialis orto dan yang satu adalah Dr. Victoria spesialis orto. Ya, selamat pagi, siang, malam. Oh, ya. Ya, Dokter Prima, Dokter Victory, ya, dan beliau ini adalah spesialis orto yang mana dulunya waktu studi itu satu angkatan katanya, bareng. S1 bareng, spesialnya bareng. Besti ya. Besti, luar biasa. Ini satu angkatan, kok kuat ya satu angkatan? Saya nggak bisa satu angkatan, harus 2 kali angkat. Berat. Gitu. Oke. Nah, karena ini temen ini ya seangkatan ya, silakan ngobrol aja. Tinggal aja. Reuni ya. Jadi ini reuni. Dokter Prima ini dari Jogja dan Dokter Victory ini dari Purwokerto. Prakteknya di klinik Victory Dental Care, kemudian Dokter Prima di Dua Dental Jogja ya. Jadi dulu alumni UGM ya? UGM sama. Angkatan. Ya, dan pura-puranya nggak tahu gitu. Di mana sih? Alumni mana sih? UGM. Wow, UGM gitu. Padahal saya juga di UGM dulu gitu. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu nih soal orto nih. Jadi kan ini dulu kuliah bareng nih. Yeah. Gitu. Saya pengen mau bertanya nih. Nggak boleh. Nggak boleh. Gampang lah nanti di belakang. Jadi ketika kuliah orto itu apa yang dulu waktu belum spesialis ya, belum spesialis, ketika kuliah orto apa yang teman-teman baru tahu ilmu apa yang baru didapat nih dari ketika kuliah spesialis yang dulu nggak dapat nih di GP gitu loh. Setelah masuk spesialis mungkin ada ilmu baru di situ, bisa diterangkan nih. Mungkin dari Dokter Vicky dulu. Mas Wid. Terserah mau bareng juga apa-apa. Ayo bareng. Siapa? Iya, silakan. Oke. Mungkin kalau kita lulus jadi atau waktu belajar di koas, mungkin perawatan lebih sederhana ya. Tapi saat kita masuk jenjang lebih tinggi lagi atau spesialis, kita merawat kasus yang cukup lebih kompleks dan dan kita juga diajarkan perawatan menggunakan orto cekat. Karena pada kita sewaktu belajar di S1 kita hanya melakukan perawatan sederhana, biasanya dengan alat lepasan, lepasan hanya sampai pada saat kita masuk spesialis ini baru kita diajarkan cara melakukan perawatan orto cekat dengan kasus yang lebih kompleks. Lebih kompleks lagi. Oke. Dari Dokter Prima mungkin apa? Kurang lebih sama seperti Dokter Vicky ya, Mas. Jadi waktu S1 kita mempelajari kasus sederhana dengan alat yang relatif sederhana. Jadi alatnya alat orto lepas pasang atau removable ya. Di waktu kita masuk spesialis, kita belajar lagi lebih mendalam untuk ilmu ortodontik. Terus alatnya lebih kompleks. Alat orto cekat ya, bisa dibilangnya behel gitu. Tapi kan behel nggak cuma satu teknik, gitu. Jadi ada banyak teknik. Kita mempelajari banyak teknik. Terus selain alatnya, tekniknya juga jumlah pasiennya juga lebih banyak. Jumlah pasien lebih banyak. Rekrutmen pasiennya ya. Kita ngerjain dua. Kita kemarin 20. Iya, dua. Kita cuma ngerjain 2. Waktu spesialis kita 20-an. Iya, 20. Kalau yang 2 ini kerjaan saya dulu, koas. Saya GP kan saya. Cuman 2. Kalau teman-teman orto? Spesialis 20-an. 20. Agak lupa, mungkin 21 atau 24? Enggak, 24. Itu kan ada syarat yang harus selesai. Jadi kita nggak cuma pasang aja, terus rawat sampai tuntas minimal 5 ya? 6. Harus sampai retainer atau udah sembuh. Harus benar-benar sampai retainer. Syarat kelulusan. Kalau ada yang berhenti di tengah gimana nih? Nggak dihitung? Nggak, ulang lagi, cari lagi sampai ada yang sampai retainer. Iya, sampai retainer. Berapa lama kalian kuliah? Kita enggak dong, 2014. Ya 3 tahun dikit ya. 3 tahun?
Berapa semester mungkin? 3 tahun. Kita pas kok, iya nggak? 6 semester. 6 semester untuk bisa ngambil spesialis orto. Ya. Jadi setelah requirement selesai, itu kemudian tahapan apa untuk mendapatkan spesialis orto? Apakah ujian lagi? Ya, kita kan kalau spesialis orto ada istilahnya tugas klinis itu rawat pasien, sama ada nyusun tesis. Oke. Tesis itu juga kita nyusun harus bikin satu tesis. Penelitian lagi. Penelitian. Di samping itu juga kita ada syarat ikut seminar yang dalam negeri maupun yang internasional. Itu requirement-nya berarti kayak gitu. Oke. Jadi itu tadi lika-liku ya. Lika-liku untuk mendapatkan spesialis orto ya. Jadi ada kuliah yang tadi 6 semester, kemudian juga requirement, kemudian persyaratan administratif yang lain tentunya baru dinobatkan sebagai spesialis orto.